Tuhan, saudaraku, kita bersyukur bahwa Allah itu baik. Amin. Ya, Tuhan itu baik dan saya percaya bahwa karena kebaikan Tuhan, maka kita bisa ada sebagaimana kita ada selalu ya di dalam hidup ini. Nah, saudaraku sekalian, kita percaya bahwa ketika kita datang kepada Tuhan, kasih setia Tuhan itu begitu luar biasa. Dan kita bersyukur bahwa kita punya Tuhan yang selalu menyatakan kuasanya yang tak terbatas di dalam kehidupan kita. Ya, kita perlu mengerti. Kenapa saya berkata demikian? Karena ketika kita menyadari bahwa kita punya Allah yang begitu besar, kita menyadari kuasanya itu tidak terbatas, maka kita punya kehidupan yang sangat amat dahsyat. Karena kita punya Allah yang sangat amat dahsyat. Oleh sebab itu saudaraku sekalian, kalau Anda punya masalah, kalau Anda punya pergumulan, maka percayalah ya bahwa tidak selama-lamanya ya engkau akan tertekan, tidak selama-lamanya ya Anda akan ya tertindih oleh masalah-masalahmu. Tidak selamanya engkau akan hidup di dalam penderitaan, tidak selamanya engkau akan hidup di dalam kesulitan, ya tidak selamanya engkau akan hidup di dalam pergumulan. Kenapa? Karena engkau punya Allah yang memulihkan, engkau punya Allah yang menolong, dan Dia berkata tidak ada yang mustahil bagi Dia. Amin saudaraku. Oke, kita akan belajar firman Tuhan kembali, dan saudaraku sekalian, tema saya pada hari ini adalah menjadi penopang yang baik. Ya, jadi ini bukan berbicara tentang kehidupan seorang wanita atau istri, bukan. Ya, karena kita tahu bahwa istri harus menjadi seorang penolong, tapi saya berbicara tentang penopang yang baik, menjadi penopang yang baik. Kita mulai dengan firman Tuhan di dalam 1 Timotius pasal yang ketiga ayat yang ke-15. Perhatikan firman Tuhan, saya bacakan untuk Anda. Jadi, jika engkau terlambat, sudahlah engkau tahu bagaimana orang harus hidup sebagai keluarga Allah, yakni jemaat dari Allah yang hidup, tiang penopang, dan dasar kebenaran. Saudaraku sekalian, dari firman Tuhan ini mengatakan pada kita, ya paling tidak, ya kita mengerti sebagai orang percaya, sebagai jemaatnya Tuhan, kita adalah orang yang seperti apa. Ya, saudaraku sekalian, Anda adalah jemaat dari Allah yang hidup. Ya, oleh sebab itu saya katakan bahwa sebagai orang Kristen kita adalah orang yang sungguh-sungguh luar biasa, ya. Karena kita adalah jemaat dari Allah yang hidup. Artinya Allah yang kita percaya, Tuhan yang kita percaya, Tuhan yang kita sembah, itu adalah Tuhan yang hidup. Tuhan yang bisa mengerti kita, Tuhan yang peduli dengan kita, Tuhan yang bisa menolong kita, Tuhan yang bisa memulihkan kita, Tuhan yang bisa melakukan sesuatu bagi kita, Tuhan yang bisa berkarya dan menyatakan karyanya atas kehidupan kita. Amin saudaraku. Ya, jadi kita adalah jemaat dari Allah yang hidup, dan selain itu, ya firman Tuhan mengatakan bahwa kita adalah tiang penopang. Ya, kita adalah tiang penopang. Jadi saudaraku sekalian, di sini menjelaskan kepada kita bahwa Anda dan saya, kita adalah orang yang kuat. Walaupun saat ini mungkin Anda lemah, tapi kita adalah orang yang kuat berdasarkan firman Tuhan. Dan yang ketiga, ya, saudara perlu tahu bahwa kita adalah orang-orang ya yang menjadi tempat di mana kebenaran-kebenaran itu akan memancar, kebenaran-kebenaran daripada Tuhan, hidup-hidup yang benar itu akan mengalir keluar dari kehidupan kita. Jadi saudaraku sekalian, ya, ini merupakan hal yang sungguh menarik, dan kita akan berbicara khusus ya bagaimana kita adalah ya tiang penopang. Karena itu kita akan belajar bagaimana kita bisa menjadi penopang yang baik. Nah, saudaraku sekalian, sebagai orang Kristen, selain kita harus membangun kehidupan kerohanian kita, ya, dengan semakin hari kita semakin mengenal Tuhan, semakin hari kita semakin mengenal apa itu kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita, maka kita juga harus bisa menjadi tiang penopang bagi orang lain, ya.
tiang penopang bagi orang lain. Nah, saudaraku sekalian, ketika kita memperhatikan akan hal ini, kita akan menemukan ini merupakan bagian dari kehidupan kita yang tidak bisa dipisahkan dari keseharian hidup kita, saudaraku. Jadi menjadi penopang baik artinya setiap hari, selalu kita harus bisa menjadi penopang. Nah, saudaraku sekalian, coba kita bayangkan, seandainya semua orang Kristen melakukan tanggung jawabnya dengan menjadi seorang penopang bagi yang lain. Saya percaya bahwa kehidupan rohani kita semakin hari akan semakin kuat dan kita pasti bisa menjadi seorang yang setia dan kita pasti bisa menjadi seorang pemenang. Amin, saudaraku. Menjadi penopang yang baik merupakan satu hal yang sangat menarik di dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena itu berbicara kita menjadi berkat. Ketika kita berbicara tentang menjadi berkat, banyak orang berpikir, tunggu kalau gua udah punya banyak duit, gue bisa jadi berkat. Gue udah jadi orang yang terkenal, gue bisa jadi berkat, dan lain sebagainya. Enggak, saudaraku. Saya mau Anda mengerti bahwa siapapun kita pada hari ini, dengan keberadaan kita yang sekarang, kita bisa menjadi berkat. Kita bisa menjadi berkat. Oleh sebab itu, saudaraku sekalian, mari kita akan melihat bagaimana dan apa yang harus kita lakukan agar kita bisa menjadi seorang penopang yang baik. Nah, saudaraku sekalian, hari ini kita akan bicara yang pertama saja. Untuk menjadi penopang yang baik, maka saudara harus menjadi penopang yang baik di mana saja saudara berada. Di mana saja Anda berada, Anda harus menjadi penopang yang baik. 2 Timotius 3:17. 2 Timotius 3:17 firman Tuhan berkata seperti ini. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah, yaitu milik Allah, itu Anda dan saya, diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Oke? Jadi saudaraku sekalian, menarik, Anda dan saya dikatakan Tuhan memperlengkapi kita dengan perbuatan baik, untuk setiap perbuatan baik. Nah, ketika kita berbicara mengenai menjadi penopang yang baik atau tiang penopang yang baik, maka saudaraku sekalian, kita berbicara tentang hal atau perkara yang positif yang dihasilkan melalui kehidupan kita. Jadi hal-hal yang positif, perkara-perkara positif yang dihasilkan melalui kehidupan kita. Nah, untuk menjadi penopang yang baik, berarti saudaraku sekalian, kita harus melakukan hal yang baik di mana saja kita berada. Saat kita di rumah, saat kita di kantor, saat kita di pabrik, saat kita di sekolah, saat kita di tempat olahraga atau di berbagai tempat lainnya. Saudaraku sekalian, di mana saja kita berada, maka perbuatan baik itu harus terlihat. Perbuatan baik itu harus mengalir keluar dari kehidupan kita. Jadi tidak ada batasannya di mana kita harus melakukan perbuatan baik, di mana kita tidak harus melakukan perbuatan baik. Bukan, kalau di rumah gue harus melakukan perbuatan baik. Tapi kalau di kantor nggak usah. Ngapain aku melakukan perbuatan baik di kantor atau di pabrik apalagi. Bukan, saudaraku, ketika kita berbicara menjadi penopang yang baik, ketika kita berbicara di dalam kehidupan kita, hal-hal yang baik itu akan dihasilkan atau mengalir keluar, maka di mana saja kita berada, kita harus bisa melakukan perbuatan yang baik. Amin, saudaraku. Nah, ini menjadi satu hal yang sangat indah. Hari ini Anda seorang anak remaja, engkau yang anak muda, atau engkau orang yang telah dewasa. Perhatikan, kita semua harus melakukan perbuatan baik. Kenapa? Karena kita telah diperlengkapi dengan perbuatan baik.
Ya. Saudaraku sekalian, menarik. Diperlengkapi dengan perbuatan baik, kurang lebih seperti ini. Saudaraku sekalian, hari ini Anda dan saya, ya, saudaraku sekalian, ya, Anda datang dan Anda diperlengkapi dengan, ya, berbagai fashion aksesoris yang sangat baik. Ya, dengan kata lain hari ini engkau datang dengan baju seperti ini, ya, engkau pakai baju warna merah, hijau, kuning, putih dan lain sebagainya. Perhatikan, kemanapun Anda pergi hari ini, ya, maka baju ini akan selalu mengikuti saudara. Di mana saja Anda berada, maka bajumu ada selalu bersamamu. Ya, jadi perlengkapan Anda pada hari ini apa, maka dimanapun Anda berada hari ini, maka itu perlengkapan ada bersama dengan Anda. Saudaraku sekalian, Tuhan berkata sebagai milik kepunyaannya, Dia telah memperlengkapi kita dengan perbuatan baik. Jadi kemanapun saudara pergi, dimanapun saudara ada, itu perbuatan baik dari Tuhan. Itu ada di dalam diri kita. Ya, jadi di mana saja kita berada, kita harus melakukan perbuatan yang baik. Itu penting. Kenapa? Karena Tuhan telah menaruhnya. Tuhan telah mendandani kita, Tuhan telah menghiasi diri kita dengan perbuatan-perbuatan baik. Karena Tuhan telah menempatkan, Tuhan telah menaruh, Tuhan telah memperlengkapi perbuatan-perbuatan baik di dalam diri kita. Tuhan mau kita memakai perbuatan-perbuatan baik ini, melakukannya selalu setiap hari, di mana saja kita berada. Amin saudaraku. Kita bicara satu hal yang nyata. Salah satu perlengkapan yang sangat penting saat ini dalam kehidupan kita, handphone. Amin saudaraku. Coba sekarang ketika handphone kita ketinggalan, kita merasa ada sesuatu yang luar biasa yang hilang. Waduh, kayaknya kalau nggak ada handphone gimana gitu loh. Saudaraku sekalian, bayangkan. Handphone menjadi satu perlengkapan yang sangat penting bagi kita di dalam kehidupan kita. Kemana saja kita pergi, handphone itu gak pernah ketinggalan. Kalau kita mau keluar, saya percaya hal yang pertama kita cari adalah handphone itu kita bawa atau enggak. Amin saudaraku. Nah, perbuatan baik itu ada di dalam kehidupan kita. Dalam 1 Timotius 3:15, perhatikan. Di sana dikatakan bahwa sebagai jemaat Tuhan, ya, kita semua adalah tiang penopang. Dan tiang penopang ini kelihatan, ya, oleh orang lain di dalam kehidupan kita. Salah satunya adalah melalui perbuatan baik. Saya percaya ketika orang-orang mengenal kita, ya, dengan perbuatan baik, maka itu akan menjadi kemuliaan yang luar biasa bagi Tuhan. Kalau kita mau menjadi tiang penopang, saudaraku sekalian, hal yang terbaik, kualitas terbaik sebuah tiang penopang adalah perbuatan baik. Amin saudaraku. Oleh sebab itu dengan kata lain, hari ini, ya, kita menopang kehidupan orang lain. Kita menopang hidup kita adalah dengan perbuatan baik. Oleh sebab itu, ketahuilah bahwa Anda adalah orang yang sangat penting. Anda orang yang berharga. Anda adalah orang yang memiliki posisi yang luar biasa di dalam kehidupan ini. Anda tiang penopang. Karena itu, jangan pernah memandang rendah diri Anda. Jangan pernah memandang rendah keadaan Anda. Saudaraku sekalian, mungkin saat ini engkau sedang gagal di dalam usaha atau pekerjaan Anda. Tapi ini bukan berarti bahwa Anda tidak bisa melakukan perbuatan baik atau Anda tidak bisa berbuat baik.
Mungkin saat ini Anda sedang kesulitan keuangan. Tapi bukan berarti bahwa Anda tidak bisa melakukan perbuatan baik. Atau Anda mungkin saat ini sedang bergumul ya dalam pernikahan Anda. Itu bukan berarti Anda tidak bisa melakukan perbuatan baik. Saudaraku sekalian, atau Anda sedang putus asa dengan anak-anak Anda. Anda bingung, gimana anak saya bisa berubah? Gimana anak saya bisa ditolong? Mungkin Anda putus asa dengan anak-anak Anda, tetapi saya mau katakan, bukan berarti Anda tidak bisa melakukan perbuatan baik. Atau ketika, saudaraku sekalian, engkau ketakutan dengan masa depan Anda. Banyak orang khawatir dengan masa depannya. Rumah sekarang sudah mahal-mahal. Mobil mahal-mahal, motor mahal-mahal. Cari kerja gampang-gampang susah gampang gitu loh. Ya. Ada bingung, ada khawatir. Aduh, nanti pasangan hidup saya gimana ya? Dan saudaraku sekalian, walau Anda sedang takut dengan masa depan Anda, tapi bukan berarti bahwa Anda tidak bisa melakukan perbuatan baik. Aduh, aku gak mau pikirkan, aku yang pikirkan masa depan saya. Gak salah, boleh aja. Tapi bukan berarti Anda tidak bisa melakukan perbuatan baik. Atau Anda sedang khawatir dengan kesehatanmu. Aduh, gimana ya dengan jantung saya? Gimana ya ini dan itu? Saudaraku sekalian, ada satu teman pendeta dari luar negeri berkata seperti ini pada saya. Dia berkata bahwa kita yang telah pasang ring, ya, jantungnya sudah dipasang ring, ya, katanya kurang lebih 10 tahun, ya, kita mesti berhati-hati kemungkinan membutuhkan ring satu lagi katanya. Dia berkata begitu, ya. Jadi, saudaraku sekalian, perhatikan. Saya sempat mengingat dan terikat dalam beberapa hari ini dan saya mulai berhitung. Sejak saya pasang ring sampai hari ini, tahun ini kira-kira tahun keberapa. Seandainya, ya dia bilang 10 tahun, ya perlu perhatikan siapakah membutuhkan ring berikutnya. Tapi saudaraku sekalian, satu hal yang saya pikir apapun yang akan terjadi, ya hidup kita ada di tangan Tuhan, Tuhan yang atur. Ya, kalau soal apakah 10 tahun perlu tambah satu ring atau enggak, ya kita serahkan kepada Tuhan dan kita harus bisa menjaga diri kita dengan baik. Nah, saudaraku sekalian, mungkin ada khawatir dengan kesehatan Anda, bukan masalah jantung saja, mungkin inilah, mungkin itulah dan lain sebagainya. Saudaraku sekalian, mungkin kekhawatiran akan hidupmu mendominasi engkau pada hari ini. Tapi bukan berarti Anda tidak bisa melakukan perbuatan baik. Amin. Ya. Saudaraku sekalian, semua kesulitan dan kesusahan yang Anda alami, itu bukanlah rintangan, itu bukanlah halangan bagi Anda untuk melakukan perbuatan baik. Jangan sampai ya semua kesulitan, semua kesusahan, semua pergumulan kita itu kemudian ya membuat kita tidak bisa melakukan perbuatan baik. Perhatikan saudaraku sekalian, perbuatan baik kita sebagai orang Kristen, ya perbuatan baik telah Allah taruh. Allah melengkapi setiap kita dengan perbuatan baik. Artinya ini merupakan bagian dan komponen yang sangat penting dalam hidup kita. Karena Allah memperlengkapinya. Saya percaya bahwa perbuatan baik itu adalah aksesoris, itu adalah komponen yang terbaik yang Allah pasangkan, Allah taruh di dalam kehidupan kita. Saudaraku sekalian, kalau Anda punya mobil, Anda pasang aksesoris yang keren, ya. Saya percaya itu akan menambah, membuat mobil Anda kelihatan, wow keren, bempernya ditandu, wah mungkin wingnya, pernya semua, wah pokoknya banyak lah. Saudaraku sekalian, ya, Anda pasang, dan akan membuat mobil Anda jadi menarik sekali. Saya percaya, ketika Allah
memperlengkapi kita dengan perbuatan baik. Itu akan membuat hidup kita berbeda. Amin. Itu membuat hidup kita jadi indah. Itu membuat hidup kita jadi keren. Oleh sebab itu kalau Anda mau hidup Anda keren, nggak perlu pakai baju-baju yang keren, ya, warna-warni. Oh, sini biru, sana hijau, bawah kuning. Pokoknya saudaraku sekalian, kalau Anda mau jadi orang keren, saya percaya ya lakukan perbuatan baik. Hidupmu akan jadi luar biasa, indah. Hidupmu akan menjadi kebanggaan bagi orang lain, menjadi kebanggaan bagi Tuhan. Ya, karena saya percaya ketika Tuhan memperlengkapi hidup kita, ketika Dia mendanani hidup kita, Dia membuat hidup kita jadi indah. Dan salah satu yang telah Allah taruh, ya, dan itu begitu menyolok, itu adalah perbuatan baik. Oleh sebab itu saudaraku sekalian, ya, lakukan perbuatan baik. Dan hidupmu akan kelihatannya indah sekali. Perhatikan saudaraku sekalian, mari hari ini, ya, perbuatan baik kita itu jangan dipengaruhi situasi kondisi. Maksudnya adalah ketika keadaan Anda itu baik, everything is okay. Oh, aku mau melakukan perbuatan baik. Aku bisa melakukan perbuatan baik. Tetapi ketika keadaan saya tidak baik, situasi saya tidak baik, saya pusing. Aduh, pokoknya stres. Banyak kerjaan, banyak saya perlu pikirkan, banyak. Aduh, banyak tekanan, banyak beban. Saya gak mau melakukan perbuatan baik. Saudaraku sekalian, saya rindu kita mengerti bahwa hidup kita sebagai anak Tuhan, sebagai orang Kristen, itu hidup kita harus dikuasai oleh kebenaran firman Tuhan, harus dipimpin oleh kebenaran firman Tuhan. Bukan oleh situasi kondisi. Jadi kalau firman Tuhan berkata dan mengatakan bahwa kita adalah tiang penopang, maka kita harus bisa menjadi tiang penopang. Di mana saja kita berada dalam berbagai keadaan apapun. Karena firman Tuhan berkata bahwa engkau adalah tiang penopang, maka Anda mesti tahu, Anda mesti percaya bahwa Anda adalah tiang penopang. Anda pasti bisa melakukan perbuatan baik, saya percaya, apapun keadaan Anda. Anda sedang ya sulit ataupun tidak. Anda sedang sedih atau sedang bahagia. Anda sedang kecewa atau Anda sedang merasa bangga. Apapun situasi kondisi Anda, saya percaya Anda pasti bisa melakukan perbuatan baik. Kenapa? Karena perbuatan baik itu telah Allah berikan, Allah tahu, Allah perlengkapi di dalam dirimu. Sebuah mobil tank disebut tank. Bukan saja karena dia bisa merambah ke berbagai area, tapi dia punya meriam yang luar biasa. Sama. Ya, dia menjadi tank yang luar biasa. Semakin dia luar biasa, semakin dia diperlengkapi dengan hal-hal yang canggih. Hari ini, ketika Anda menyadari Tuhan telah memperlengkapi hidupmu dengan perbuatan baik, maka engkau bisa melakukan perbuatan baik itu di mana saja. Karena perlengkapan daripada Tuhan, ya, seperti sebuah mobil yang diperlengkapi dengan kaca spion. Kemana saja itu mobil pergi, itu kaca spion selalu ada bersama dengan itu mobil. Itu mobil sedang kehujanan, itu kaca spion ada. Itu mobil sedang kepanasan, itu kaca spion ada. Itu mobil sedang nanjak, sedang di hutan, itu kaca spion ada. Itu mobil sedang ada di pantai, itu kaca spion ada. Saudaraku sekalian, Tuhan telah memperlengkapi kita dengan perbuatan baik. Jadi apapun situasi kondisi kita, itu perbuatan baik tetap bisa kita lakukan karena perbuatan baik itu telah ada di dalam diri kita. Oleh sebab itu saudaraku sekalian, kita harus menjadi penopang yang baik.
Amin saudaraku. Hari ini, apabila Anda seorang suami, jadilah penopang yang baik. Dengan cara Anda menjadi imam di dalam keluarga. Ya, sebagai seorang suami, Anda harus bertanggung jawab dalam kerohanian keluargamu. Anda mesti memperhatikan kerohanian keluargamu. Karena sebagai suami adalah imam di dalam keluarga. Selalu ingatkan anak-anak, udah saat teduh belum? Udah baca Alkitab belum? Ya. Selalu ya ingatkan anak-anak, malam jangan lupa ibadah dan lain sebagainya. Sebagai suami Anda bisa menjadi penopang yang baik. Dengan Anda bekerja giat, bekerja dengan sungguh-sungguh untuk menghidupi keluarga Anda. Mendidik anak Anda untuk takut akan Tuhan. Saudaraku sekalian, kalau kita tidak mendidik anak kita takut akan Tuhan sedari mereka kecil, nanti kalau mereka udah besar, udah gede, kita akan menyesal. Kita akan menyesal. Ada banyak sekali keluarga yang kemudian menjadi hancur, menjadi rusak. Karena mereka tidak mendidik, karena orang tuanya tidak mendidik anaknya takut akan Tuhan. Karena apabila kita tidak mendidik anak kita takut akan Tuhan, anak kita tidak pernah akan takut dengan dosa. Mereka tidak akan takut dengan kesalahan. Apabila anak Anda tidak takut dengan dosa, maka bagi dia melakukan dosa, perbuatan dosa adalah perbuatan yang biasa. Dan kalau sudah demikian, anak-anak Anda akan hidup di bawah kutuk, bukan hidup di dalam berkat. Oleh sebab itu saudaraku sekalian, untuk menghindari semua hal seperti ini, didik anak Anda takut akan Tuhan sedari muda. Amin saudaraku. Ya, karena takut akan Tuhan adalah permulaan hikmat dan takut akan Tuhan adalah jalan dia diberkati. Dan saudaraku sekalian, sebagai seorang suami Anda bisa menjadi penopang yang baik dengan cara menjadi contoh teladan bagi keluarga Anda. Ya, sebagai seorang ayah, jadilah teladan untuk anak-anakmu. Ya, dia bisa melihat bagaimana engkau hidup, bagaimana engkau bekerja, bagaimana engkau melayani Tuhan, bagaimana engkau beribadah. Jadilah contoh teladan. Anda sebagai istri hari ini, Anda bisa menjadi seorang penopang yang baik dengan cara Anda menjadi penolong bagi suami Anda. Sesuai kata Alkitab, Anda bisa menolong suamimu mengurus rumah, mengurus anak-anak, ya kalau punya usaha bisa mengurus usaha. Ya. Lalu sebagai istri, Anda bisa menjadi penopang yang baik dengan menjadi pendoa syafaat bagi suami, menjadi pendoa syafaat bagi anak-anak. Berapa banyak istri yang mengambil tanggung jawab ini, mengambil bagian ini sebagai pendoa syafaat bagi suami dan bagi anak-anak. Banyak istri mengharapkan suaminya berhasil, suami menjadi orang hebat. Tapi saudaraku sekalian, engkau tidak pernah menopang dia dalam doa. Engkau tidak pernah berdoa untuk dia. Ada banyak istri berharap suami bisa percaya kepada Tuhan Yesus. Tapi engkau tidak pernah mendoakan dia, tidak pernah membawa dia dalam doa. Saudaraku sekalian, jangan habiskan banyak waktu, ya, bukan di depan Tuhan, tapi di depan TV atau di depan handphone. Sebagai istri, Anda harus habiskan waktu Anda di hadapan Tuhan. Tapi sekarang banyak istri habiskan waktu di depan TV, sinetron, ya, mungkin Disney, Netflix dan lain sebagainya. Film Korea dan lain sebagainya. Menghabiskan waktu di hadapan handphone, YouTube, ya, Netflix, Korea, ya, dan lain sebagainya. Saudaraku sekalian, Anda bisa menjadi penopang yang baik bagi suami dan anak-anak Anda melalui doa. Hal yang lain, Anda bisa mengajar sopan santun atau etika kepada anak-anak Anda. Anda bisa jadi istri, Anda bisa jadi penopang yang baik bagi keluarga Anda.
Jadi anak-anak Anda akan tumbuh sebagai anak-anak yang punya sopan santun, punya etika, ngerti ya, sadar diri, tahu diri dan bisa bawa diri. Ya, kalau kita punya anak nggak tahu diri, nggak sadar diri, nggak bisa bawa diri, ujungnya jadi bawa diri, saudaraku. Ya, oleh sebab itu sebagai seorang ibu, ya ngajar sopan santun, etika kepada anak-anak. Dan Anda bisa jadi seorang penopang yang baik dengan menjadi contoh bagi keluarga juga. Jadi untuk menjadi contoh teladan bukan tanggung jawab seorang suami atau ayah, tapi seorang istri atau ibu juga harus menjadi teladan baik. Kenapa? Karena anak-anak Anda lihat, ya, lihat hidupmu, lihat bagaimana engkau berbicara, berkomunikasi, ya, melihat bagaimana engkau ya berada di keluarga. Anak-anakmu melihat dan mereka belajar. Amin. Nah, jadi kalau hari ini Anda sebagai seorang anak, Anda juga bisa jadi penopang yang baik. Bukan orang tua aja, tapi sebagai seorang anak, Anda bisa menjadi penopang yang baik. Dengan cara Anda sekolahnya sungguh-sungguh. Ya, sekolahnya sungguh-sungguh, belajarnya tekun gitu loh. Ya, Anda akan jadi penopang yang baik bagi keluarga. Bayangkan, kalau Anda menjadi seorang murid, lalu ya, Anda menjadi seorang murid, Anda berkata, wow hari ini, tahun ini aku berhasil lagi. Kenapa? Jadi murid abadi. Murid abadi. Ya, ibunya bilang, hah murid abadi udah 3 tahun gak naik kelas. Iya, berhasil lagi gue jadi murid abadi. Saudaraku sekalian, itu bukan bikin bangga, itu bukan menjadi penopang saudaraku. Itu bikin stres orang tua, bikin sedih orang tua. Oleh sebab itu kalau Anda ingin menjadi penopang yang baik, rajin-rajin sekolah. Ya, belajar dengan tekun. Kemudian Anda bisa membantu memperhatikan rumah. Ya, peduli dengan rumahmu, kebersihan, keamanan. Kadang-kadang kalau udah malam lihat pintu dikunci atau enggak dan lain sebagainya. Ya, jangan pikir oh ada papa, ada mama, oh ada pembantu, ada bibi, kakak dan lain sebagainya. Kita mesti ya ambil bagian kalau kita menjadi penopang yang baik. Ya, menolong pekerjaan orang tua ya atau pekerjaan rumah ya. Kemudian satu hal, kalau adik menjadi penopang yang baik, belajarlah menjadi anak yang penuh perhatian. Ya, menjadi anak yang penuh perhatian. Ya, selalu memperhatikan orang tua Anda. Ya, gimana kabar mereka, gimana kesehatan mereka, gimana hidup mereka ya dan lain sebagainya. Ya, kalau mereka Kristen gimana kerohanian mereka, ya mereka perlu apa, ya coba dibantu. Oke, nah kalau hari ini Anda adalah seorang karyawan, Anda juga bisa jadi penopang yang baik, ya dengan cara bekerja dengan serius, ya karena ya kita mesti perhatikan jangan kita lebih banyak ngobrol daripada kerja, ya. Kalau Anda mau menjadi penopang yang baik, mari kerja dengan serius. Di mana saja Anda bekerja, kerjalah dengan serius. Ya, selain bekerja dengan serius, bekerja dengan jujur. Ya, bekerja dengan jujur, saudaraku. Artinya, ya, kalau jam kerja masuk jam 8, ya, udah jam 8 masuk kerja, jangan setengah 9. Ya, kalau jam pulang jam 5, ya. Jam kerja jam 8 sampai jam 5, baru pulang, saudaraku sekalian, ya kita selesai kerjaan jam 5. Sekarang banyak karyawan juga, mungkin saya nggak tahu pemikiran mereka. Jam 8, jam 8.30 kerja, jam 5 pulang, jam 4.30 siap-siap mau pulang saudaraku. Ya, jam 4.30 rapiin meja, ya. Cuci tangan, ke WC, dandan, udah tas siapin, jaket siapin, semua disiapin. Ya duduk, buka handphone. Tunggu apa? Tank jam 5, cabut. Jam 5, jam kerja jam 8.30 sampai jam 5. Artinya setelah jam 5, Anda baru siap-siap mau pulang. Karena jam kerja sampai jam 5. Tapi persoalan seringkali setengah 5 udah siap-siap. Apalagi kalau kita lihat tukang yang renovasi. Ya kadang-kadang kita perbaikan-perbaikan, saya lihat tukang batu, wah kerja. Mandornya datang habis survei, lalu kita tanya, Bang, anak buah masuk jam berapa? Ya jam 8, tapi biasalah jam 8.30, ada yang jam 9 sampai. Jam 9 mulai kerja, jam 12 istirahat, makan, ya habis makan tidur, bangun setengah 2.
Ya, setengah 2 bangun ke WC dulu, kurang lebih jam 2 mulai kerja. Habis jam 2 kerja, jam 3 lewat, minum teh, minum kopi. Ya, selesai jam 4:15, cuci tangan, cuci kaki, mandi, pulang. Bang kerja anak buah jam berapa? 8:30 sampai jam 5 lah bang, katanya biasa. Tapi jam 4:15 cuci tangan. Saudaraku sekalian, kadang-kadang ya saya bilang, bang, anak buahnya kerjanya nggak sesuai dengan itu. Jawabannya begini, biasalah tukang bang. Saudaraku sekalian, hari ini kita sebagai karyawan, mari jam kerja belajar jujur. Dalam hal keuangan, ya kalau dipercaya pegang uang jujur. Ya, saudaraku sekalian, selain itu, Anda bisa menjadi penopang yang baik dengan bertanggung jawab atas tugas pekerjaan Anda. Artinya, kalau Anda disuruh mengerjakan sesuatu, punya pekerjaan, selesaikan. Ya, secepatnya, selesaikan tepat waktu. Ya, itu kalau kita mau menjadi penopang yang baik. Ya, kemudian paling penting adalah menjadi contoh bagi yang lain. Sekantor, belum tentu semuanya orang Kristen, ada yang bukan Kristen. Ya, kalau kita mau menjadi penopang yang baik sebagai seorang karyawan, kita mesti jadi contoh yang baik. Orang melihat, oh ternyata karyawan Kristen beda ya sama yang bukan. Jangan sebaliknya saudaraku. Hei, sebagai orang Kristen kita jadi karyawan, malah kita jauh sikap perilaku dibandingkan mereka bukan Kristen. Kerjaannya kayak kerjaannya kayak kura-kura, lambat, lelet, santai. Kita nggak akan jadi penopang yang baik kalau begitu. Amin. Dalam pergaulan juga saudaraku. Anda bisa jadi seorang penopang yang baik ketika teman Anda melakukan hal yang tidak benar. Ya, ketika teman Anda melakukan hal yang tidak baik, Anda bisa kok ya menjadi penopang baik dengan cara kasih tahu, berikan nasihat. Kalau salah tuh nggak boleh, tuh lu lakukan itu lu bakalan rugi, merugikan diri lu, merugikan orang lain. Ya kalau Anda lihat teman Anda terlibat narkoba, kasih tahu. Ya, narkoba, ya saya percaya saya nggak perlu jelaskan karena semua sudah tahu narkoba itu nggak bagus. Kalau Anda tahu teman Anda terlibat dengan narkoba, kasih tahu, nasihatin. Ya, kalau Anda mau menjadi penopang yang baik bagi dia. Ya, jadi saudaraku sekalian, kalau teman Anda terikat dengan judi, kasih tahu. Ya, judi itu nggak benar, judi itu nggak baik. Hari ini saudaraku sekalian, 100 orang yang berjudi, berapa persen yang jadi orang kaya? Berapa persen yang jadi konglomerat? 90% ada? Kalau 90% mungkin semua jadi, ya semua akan jadi penjudi. Gak ada yang bekerja. Kenyataan Anda tahu, dari 100 orang yang berjudi, berapa yang berhasil? Gak ada yang berhasil. Bisa dihitung pakai jari. Saudaraku sekalian, dan kita perlu kasih tahu hati-hati. Hari ini Anda berjudi, di mana saja Anda bisa berjudi kok. Nggak perlu ke kasino. Anda sedang buang air besar di toilet pun Anda bisa berjudi game online dipakai handphone. Jadi ini satu hal yang sangat berbahaya. Oleh sebab itu saudaraku sekalian, kasih tahu. Ya, kalau Anda ingin menjadi penopang yang baik, di mana saja Anda berada, dengan siapa Anda berada, Anda tahu itu salah, kasih tahu. Ya, itu tidak baik, kasih tahu. Ya, saudaraku sekalian, saya akan berikan contoh. Yusuf, dia adalah seorang yang luar biasa. Sejarah hidupnya memberitahu, menjelaskan dia adalah seorang penopang yang baik. Dia adalah tiang penopang. Ketika dia di rumah Potifar, Kejadian pasal yang ke-39 ayat 1 sampai 6, di sana menjelaskan pada kita saudaraku sekalian, ya, ketika dia berada di rumah Potifar, dia melakukan pekerjaan dengan sangat amat baik. Bahkan Potifar kemudian menyerahkan seluruh keluarganya, seluruh rumahnya kepada dia. Dengan Yusuf ada di rumahnya, dia gak perlu repot, gak perlu pusing. Seluruh urusan rumah, Yusuf yang handle. Yusuf menjadi penopang yang luar biasa bagi Potifar. Dan bukan hanya itu. Kalau kita perhatikan, kita baca terus di pasal yang ke-39 ayat 20-23, yaitu ketika dia dipenjarakan gara-gara difitnah oleh istri Potifar. Perhatikan,
Di dalam penjara, Alkitab mengatakan bahwa Yusuf membantu mengurus para narapidana. Sehingga kepala penjara itu nggak pusing, nggak repot. Ya, dia tidak perlu repot mengurusin semua urusan yang berhubungan dengan narapidana. Kenapa? Karena Yusuf yang mengurusnya. Ketika dalam penjara, dia menjadi penopang yang baik bagi kepala penjara. Ketika di rumah Potifar, dia menjadi penopang yang baik bagi Potifar. Perhatikan, di tempat yang baik, di tempat orang kaya, ataupun di tempat yang susah, gelap, kotor, tempat para penjahat, dia bisa menjadi penopang. Jadi Yusuf bisa menjadi penopang yang baik di mana saja dia berada. Oleh sebab itu saya katakan ketika kita berbicara menjadi penopang yang baik, kita harus bisa menjadi penopang yang baik di mana saja kita berada. Oh, di tempat ini yang baik, oh lingkungannya baik, kondusif, saya bisa menjadi penopang yang baik. Tapi kalau lingkungan, ya tempatnya nggak enak, ya nggak kondusif, saya nggak bisa jadi penopang yang baik. Nggak bisa begitu. Kalau Anda mau menjadi penopang yang baik yang sesungguhnya, di mana kualitas penopang yang baik terlihat nyata dalam dirimu, Anda harus bisa menjadi penopang yang baik di mana saja Anda berada. Yusuf teladan dan contoh yang luar biasa. Artinya, menjadi penopang baik bagi Yusuf tidak dipengaruhi oleh situasi kondisi. Dengan untuk menjadi seorang penopang yang baik, dia tidak ditentukan oleh keadaan, tidak ditentukan oleh tempat. Saya mau kita kembali. Firman Tuhan berkata bahwa setiap milik kepunyaan Allah diperlengkapi dengan perbuatan baik. Artinya, perbuatan baik itu ada di dalam diri Anda. Seperti sebuah mobil. Dia diperlengkapi dengan sebuah mesin yang bisa membuat mobil itu berjalan. Jadi di jalan yang mulus, di jalan yang berbatu, di jalan yang bersih, jalan yang kotor, berair, itu mobil tetap bisa jalan. Kenapa? Karena di dalam mobil ada mesin yang sanggup menggerakkan itu mobil dalam berbagai keadaan. Tuhan memperlengkapi kita dengan perbuatan baik. Dan perbuatan baik itu ada di dalam diri kita. Kita bisa melakukan perbuatan baik. Karena melakukan perbuatan baik itu ada di dalam diri kita, maka di mana saja kita berada, kita tetap bisa melakukan perbuatan baik. Amin, saudaraku. Di mana saja, di tempat kerja, di rumah, di mana saja Anda berada. Karena perbuatan baik ada di dalam diri Anda. Anda bisa berbuat baik di mana saja. Anda bisa berbuat baik kepada siapapun. Saudaraku sekalian, Yusuf melakukan kebaikan. Dia melakukan perbuatan baik kepada Potifar. Seorang pemimpin, seorang yang baik. Tapi untuk para narapidana, dia juga melakukan perbuatan baik. Melayani mereka dengan baik, mengurus mereka dengan baik. Kita belajar, saudaraku. Yusuf bukan saja menjadi penopang baik bagi Potifar, bagi kepala penjara. Pada akhirnya, karena perbuatan baik itu ada di dalam dirinya. Karena dia setia dengan perkara kecil, Tuhan tinggikan dia untuk perkara besar. Di dalam Kejadian 41, 33 sampai 41, Yusuf kemudian menjadi penopang yang baik bagi Firaun. Amin, saudaraku. Bahkan Firaun kemudian mengangkat dia menjadi penguasa atas Mesir. Dan Firaun berkata, yang membedakan antara aku dengan engkau adalah tahta ini. Mari kita belajar, saudaraku. Untuk menjadi penopang yang baik, Anda harus bisa menjadi penopang yang baik di mana saja Anda berada. Jadi bukan di rumah aku jadi penopang yang baik. Di tempat yang kerja, aku menjadi penopang biasa, gak perlu menjadi penopang yang baik.
Enggak, saudaraku. Kalau namanya mau menjadi penopang baik, maka Anda harus menjadi penopang baik di mana saja Anda berada. Amin. Dan ya, Anda bisa menjadi penopang baik dengan cara melakukan perbuatan baik. Karena perbuatan baik itu adalah salah satu tiang yang penting untuk menopang hidup kita dan menopang hidup orang lain.